Selamat siang, perkenalkan saya Filia Marcella Putri dengan NIM C1C020124, ruang 11 akuntansi. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran penjualan. Pengertian penyusunan anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Di dalamnya akan mencakup rencana terkait jenis produk yang nantinya akan dijual, jumlah, harga jual pokok produk per unitnya, serta waktu penjualan dan tempat atau daerah dilakukannya penjualan. Berhasil atau gagalnya perusahaan akan tergantung pada tingkat keberhasilan tim pemasaran dalam meningkatkan penjualannya. Penjualan adalah ujung tombak perusahaan dalam mencapai tujuannya, yakni mencari keuntungan secara maksimal. Untuk itu, anggaran ini harus disusun terlebih dahulu dan menjadi dasar dalam menyusun anggaran yang lainnya. Kesalahan yang terjadi dalam menyusun anggaran ini akan menyebabkan kesalahan pada anggaran yang lainnya. Tujuan penyusunan anggaran penjualan. Tujuan paling utama dalam menyusun anggaran penjualan adalah agar bisa merencanakan anggaran secara tepat pada periode yang akan datang. Caranya adalah dengan memperhatikan data yang dijadikan sebagai pedoman gambaran kejadian yang terjadi pada perusahaan di masa sebelumnya, terutama dalam hal penjualan. Ada 3 tujuan lain dari tujuan penyusunan anggaran penjualan, yaitu pertama sebagai pedoman kerja, kedua sebagai koordinasi dan juga pengawasan kerja, yang ketiga sebagai dasar dalam menyusun anggaran yang lainnya. Jenis anggaran penjualan. Yang pertama adalah wilayah pemasaran. Anggaran penjualan ini dilakukan dengan membagi rencana penjualan berdasarkan target wilayah geografis tertentu seperti penjualan untuk Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan lain-lain. Yang kedua, kelompok konsumen. Rencana anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan berdasarkan kelompok yang ingin dijadikan target penjualan perusahaan. Contohnya bisa berdasarkan kelompok umur tertentu, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis produk. Dalam pengelompokan ini, perusahaan bisa membagi target penjualan berdasarkan produk yang dihasilkan atau dijual oleh perusahaan tersebut. Contohnya, target perusahaan dalam industri garment yang lalu membagi jenis produknya seperti celana pendek, celana panjang, celana santai, kemeja lengan panjang, dan lain-lain. Yang keempat, ada kelompok wira niaga. Dalam pengelompokan wira niaga, maka perusahaan harus membuat rencana penjualan berdasarkan kelompok wira niaga yang membagi target volume penjualan yang harus dicapai oleh tiap wira niaga atau setiap tim wira niaga yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Yang kelima, waktu terjadinya penjualan. Rencana membuat anggaran penjualan juga bisa dikelompokkan dengan berdasarkan target waktu yang ingin ditempuh oleh perusahaan. Misalnya adalah anggaran bulanan, triwulan, 6 bulan, atau tahunan, dan lain-lain. Berikutnya ada faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama ada faktor pemasaran, luas pasar, entah itu bersifat regional, lokal, internasional, atau serta persaingan yang ada di dalamnya, entah itu oligopoli, monopoli, atau bebas, dan juga keadaan konsumen, yaitu terkait bagaimana selera konsumen, entah itu konsumen akhir atau konsumen industri, akan membuat anggaran perusahaan terpengaruhi. Yang kedua, faktor keuangan. Kemampuan modal kerja yang mendukung pencapaian target penjualan yang akan dianggarkan. Seperti untuk membeli bahan baku, membayar upah, melakukan biaya promosi produk, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, faktor ekonomis. Perusahaan pun perlu memperhatikan bahwa meningkatnya penjualan akan meningkatkan laba atau sebaliknya. Yang keempat, faktor kebijakan perusahaan. Faktor kebijakan perusahaan adalah seperti membuat produk
dengan kualitas terbaik, sehingga kesempatan untuk menjual produk dengan kualitas yang ada di bawahnya pada perusahaan lainnya akan tertutup. Yang kelima, faktor perkembangan penduduk. Perkembangan produk pun akan sangat mempengaruhi anggaran seperti peningkatan angka kelahiran yang mampu meningkatkan konsumsi pakaian, susu, mainan, dan lain-lain. Yang keenam, faktor kondisi politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Faktor internal yang terjadi pada suatu negara akan turut mempengaruhi anggaran yang dikeluarkan perusahaan. Ketujuh, faktor teknis. Faktor teknis dalam hal ini seperti mesin dan alat yang mampu memenuhi target penjualan atau bahan baku dan juga biaya tenaga kerja yang murah. Yang kedelapan, ada faktor lainnya, yaitu dalam hal ini beberapa hal yang terkait dengan musim tertentu dan juga kebijakan yang diambil oleh pemerintah negara setempat. Selain kedelapan faktor ini, terdapat dua faktor lain yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan perusahaan menurut Randy Haruman dan Sri Rahayu, yaitu yang pertama faktor internal. Ada faktor internal terdiri dari penjualan tahun-tahun sebelumnya, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Tenaga kerja yang tersedia baik dalam jumlah maupun keterampilan dan keahliannya, serta kemungkinan pengembangan di waktu yang akan datang. Modal kerja yang dimiliki perusahaan, serta fasilitas lain yang menunjang serta kemungkinan perluasannya di waktu yang akan datang. Yang kedua, faktor eksternal terdiri dari keadaan persaingan pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, demografi, elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan perusahaan, kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Periode anggaran penjualan, terdapat dua periode, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang, anggaran penjualan jangka panjang ini adalah anggaran yang waktunya sesuai dengan rencana perusahaan. Umumnya anggaran ini ditentukan dengan jumlah tahunan. Selain itu, anggaran jenis ini juga menyangkut analisis yang mendalam terkait potensi dasar di masa depan yang bisa disebabkan oleh perkembangan populasi, keadaan ekonomi, dan lain-lain. Pada jangka pendek, anggaran penjualan jangka pendek merupakan anggaran yang periodenya mencakup 12 bulan atau 1 tahun, lalu bisa diperjelas lagi menjadi triwulan atau bulanan. Anggaran jangka pendek harus dibuat dengan berdasarkan daerah pertanggungjawaban agar mampu memudahkan penjualan dan juga pengendaliannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan, yaitu rincian jumlah dan juga jenis produk yang dijual oleh perusahaan, rincian daerah dilakukannya pemasaran, diskriminasi harga yang diterapkan, diskon atau potongan harga, rincian penjualan bulanan. Anggaran penjualan baru bisa disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut. Semakin jelas anggaran yang dibuat oleh perusahaan, maka akan semakin mudah juga bagi manajemen perusahaan dalam melakukan koordinasi dan pengawasan dalam aktivitas penjualannya. Selanjutnya ada penyusunan anggaran penjualan. Itu terbagi menjadi dua penaksiran, yaitu yang pertama penaksiran yang bersifat kualitatif, yaitu cara penaksiran yang menitik beratkan pada pendapat seseorang. Cara penaksiran ini mempunyai kelemahan yang menonjol, yaitu bahwa pendapat seseorang seringkali banyak diwarnai oleh hal-hal yang bersifat subjektif daripada bersifat objektif. Dengan demikian, ketepatan hasil taksirannya pun menjadi diragukan. Yang kedua, penaksiran yang bersifat kuantitatif, ialah cara penaksiran yang menitik beratkan pada perhitungan-perhitungan angka dengan menggunakan berbagai metode statistika. Cara penaksiran ini juga mempunyai kelemahan, yaitu adanya hal-hal yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, misalnya selera konsumen, kebiasaan konsumen, tingkat pendidikan, dan cara berpikir masyarakat.
struktur masyarakat, dan sebagainya. Yang terakhir, langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, yaitu mempertimbangkan faktor yang mampu mempengaruhi anggaran penjualan. Yang kedua, menerapkan harga jual untuk produk tertentu dan pada wilayah tertentu. Yang ketiga, membuat ramalan penjualan pada tiap jenis produk. Dan yang terakhir, menghitung anggaran dan mulai menyusun anggaran. Sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih.